Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Pak. Menjelang petang atau malam mungkin di Nusa Tenggara Timur ya. Iya. Malawi bagaimana Pak Naben? Malawi keadaannya cerah. Tadi siang jam-jam 1 hujan sebentar, tapi udah reda. Sudah reda ya. Ya, Banjir sudah tidak ada lagi ya. udah turun air, Pak. Oke, syukurlah. Baik, sore ini kita melanjutkan pertemuan kita sebelumnya. Saya dikontak beberapa dari mahasiswa tidak bisa hadir, pertimbangan tidak ada paket. Saya maklum sekali, inilah salah satu problem pendidikan dengan model daring ini, ya. Jadi saya maklum. Oleh sebab itu, saya menggunakan pendekatan yang lengkap. Artinya perkuliahan saya sedemikian rupa, jika rekamannya bagus, saya share juga di YouTube. Tujuannya bagi mahasiswa yang pada saat yang sama tidak dapat hadir, dia masih bisa mengikuti apa yang saya sampaikan melalui channel YouTube itu. Hanya itu aja tujuannya, nggak banyak-banyak ya. Terutama agar para mahasiswa bisa paham apa yang menjadi materi kuliah kita. Oke, sore ini kita akan mendiskusikan mengenai mana dia? Bahan ini ya, mudah-mudahan sudah muncul di layar ya. Jadi sore ini kita mendiskusikan mengenai esensi dan konsep dasar metodologi penelitian pendidikan ya. Saya cek dulu apakah sudah sudah direkam ya. Kalau melihat judul ini, yang pertama-tama mesti kita pahami adalah apa sih pentingnya mempelajari metodologi penelitian pendidikan itu. Ya. Jadi itu yang kita pertama sekali menjadi bahan kita ya. Apa sih gitu ya? Oke. Yang kedua, bagaimana melakukannya? Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi apa yang menjadi kewajiban kita untuk mempelajari metodologi penelitian pendidikan ini dan bagaimana melakukannya. Dua hal itu. Fokus kita pada metodologi penelitian pendidikan. Sebetulnya metodologi penelitian itu mencakup berbagai bidang ilmu. Tidak hanya bicara untuk pendidikan, tapi juga untuk hal-hal yang lainnya. Namun, baiklah kita akan berdiskusi mengenai fokus ke pendidikan. Ya. Pertemuan lalu, kita fokus mempelajari masalah penelitian. Dan hari ini pun sebetulnya saya sebelum lanjut lebih jauh, saya ingin mendengar apa yang Anda sudah dapatkan ketika Anda melihat video singkat yang sudah saya kirim itu. Jadi apa sebetulnya yang ada di dalam video itu? Ya. Nah, kalau kita membaca dari apa yang ada di layar Anda sekalian, masalah penelitian itu isinya adalah suatu kesulitan yang dirasakan. Itu yang pertama. Yang kedua, suatu perasaan tidak menyenangkan atas suatu situasi atau gejala tertentu.
Yang ketiga, suatu keadaan yang berbeda dengan yang seharusnya. Jadi dalam hal ini adalah pernyataan negatif. Jadi kalau merujuk kembali ke video kemarin itu, adakah 1-2 orang yang mau coba mengungkapkan apa keadaan atau kesulitan yang dirasakan yang ada dalam video tersebut? Apakah ada suatu perasaan yang tidak menyenangkan atau situasi atau gejala tertentu yang ada dalam video tersebut? Apakah ada suatu keadaan yang berbeda dengan yang seharusnya dari yang Anda lihat di video tersebut? Silakan. Ada yang mau ngomong? Kalau tidak salah, minggu lalu itu Pak Naben bicara ya? Iya, Pak. Ya. Mungkin yang lain, mungkin ada yang sudah lupa kali dengan video yang Bapak tugaskan tuh. Masih ingat, Bapak. Masih ingat. Kira-kira apa masalah yang ada di video itu? Kalau dari saya, masalah yang saya dapati itu pembangunan ekonomi berkelanjutan. Di situ mungkin untuk rumusan masalahnya yang saya bisa petik sedikit itu pengaruh pembangunan ekonomi berkelanjutan terhadap kearifan lokal budaya Dohas dalam mempertahankan kelestarian lingkungan hidup. Mantap. Ya. Jadi Ibu sudah menemukan masalahnya, ya kan? Ini adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan, ya. Lalu ketika membuat rumusannya ditambahkan kata pengaruh, ya, dan dikaitkan dengan kearifan yang ada di dalam video itu, yaitu Dohas, ya. Jadi mungkin lebih pasnya itu adalah kalau pembangunan ekonomi berkelanjutan kan tentu saja berjalan lurus dengan Dohas yang ada di dalam video itu. Ya, karena Dohas itu kan sebetulnya bicara bagaimana masyarakat Dayak hidup dengan keadaan mereka. Begitulah kehidupan orang Dayak itu. Ya. Dan ketika pembangunan dalam bentuk perkebunan kelapa sawit masuk, maka praktek Dohas itu sudah barang tentu sangat sulit untuk bisa didapatkan lagi sekarang. Makanya saya melihat apa yang ada dalam video itu, kebetulan itu dulu adalah bagian dari satu program di mana saya bekerja untuk program itu, dan yang membuat film itu adalah rekan-rekan sejawat saya, ya. Jadi itu adalah bagian dari upaya mendokumentasikan kearifan lokal sebetulnya. Ya. Oke, jadi dah hampir tepat Ibu Natalia, ya. Jadi mungkin dia menjadi pengaruh perkebunan kelapa sawit terhadap Dohas. Kira-kira seperti itu singkatnya. Miriplah dengan Pak Naben. Tidak apa-apa kita dalam proses diskusi. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Jadi sudah 2 orang. Ini masih kita kaitkan dengan diskusi sebelumnya, karena kuliah kita ini kan mengalir, ya. Apa masalah yang Anda dapatkan dari video itu? Jika saya boleh, Pak. Boleh, boleh. Oke, yang dari video Dohas kemarin, permasalahan yang benar-benar menurut saya riskan adalah hilangnya kearifan lokal, yakni Dohas itu sendiri. Nah itu dampaknya yang saya lihat adalah bahwa bukan dampak, tapi disebabkan oleh bedanya sudut pandang dari pembangunan oleh pemerintah dan sudut pandang dari masyarakat itu sendiri, masyarakat Dayak itu sendiri. Nah, dengan perbedaan sudut pandang inilah menurut saya yang hilangnya Dohas itu. Nah, maka dari itu
dari saya bisa kemarin karena mati lampu nih Pak, jadi bahannya itu saya di laptop saya apa nggak bisa hidup kalau nggak di baterainya dah bocor. Di singkat saya ada buat 3 pertanyaan rumusan masalah terkait itu. Yang pertama itu adalah bagaimana kearifan lokal yakni Dohas bagi masyarakat Dayak Ketapang. Nah, itu. Kemudian yang kedua itu bagaimana pembangunan atau sudut pandang yang diperoleh pemerintah terhadap pelestarian hutan dan masyarakat adat Dayak Ketapang. Nah, yang ketiga yang menjadi pokok permasalahan utama dari Dohas itu adalah bagaimana mempertahankan Dohas itu. Nah, bagi saya 3 hal itu yang perlu untuk didalami terkait Dohas. Terima kasih. Baik, Vitalis. Jadi apa yang Anda katakan itu tentu sudah mencerminkan problem atau masalah yang ada di dalam video itu ya. Jadi kata kuncinya sebetulnya adalah keterancaman terhadap Dohas itu sendiri ya. Memang awalnya sekali tentu disebabkan cara pandang berbeda antara pemerintah dan masyarakat ya. Kalau pembuat kebijakan tentu melihat dari katakanlah mungkin pembangunan ekonomi yang sangat eksploitatif terhadap lingkungan ya. Sementara masyarakat lebih melihat dari sisi bagaimana keselarasan hubungan manusia dengan lingkungan. Kadang-kadang memang problem seperti itu sangat sering kita dapatkan saat sekarang ya. Jadi tentu apa yang tadi kita disampaikan itu bisa nanti dibahas lebih lanjut. Dan juga tentu saja bisa juga Anda menulis jurnal seperti yang tadi kita bahas ya terkait dengan itu. Jadi enggak harus menulis jurnal itu harus menunggu penelitian tesis nanti. Bisa juga menulis jurnal itu dari keprihatinan Anda terhadap problematika yang terjadi di sekitar kita ya. Tinggal ikuti saja template yang ada itu, latihan lah. Membuat 7 halaman kan tidak susah juga. Oke, siapa lagi setelah Vitalis? Sudah mulai Ibu Natalia tadi sudah lumayan bagus, Vitalis lumayan bagus. Jadi udah mulai nangkap lah apa yang dimaksud dengan masalah penelitian itu. Ingat ketika tadi kita mendiskusikan mengenai menulis jurnal ilmiah, masalah penelitian yang kita sedang bicarakan sekarang adalah hal penting dalam menulis jurnal. Ya, usahakan ketajaman dalam merumuskan masalah penelitian itu. Ya. Dan yang tadi saya sampaikan dalam menulis jurnal itu sebaiknya usahakan pembahasannya atau diskusinya lebih banyak, lebih diutamakan. Nah, yang saya maksudkan itu sebetulnya pembahasan itu mengikuti apa masalah penelitian yang dikemukakan. Ya. Ketika masalah penelitian itu rumusannya benar, rumusannya sesuai dengan kaidah-kaidah dalam karya tulis, maka menulis diskusi atau pembahasan itu menjadi mudah. Tapi jika rumusan masalahnya itu tidak jelas, maka nanti pembahasannya juga akan tidak jelas. Ada lagi yang mau bicara? Saya, Bapak. Ya, silakan. Baik, jadi menurut video yang saya nonton, itu yang pertama itu mereka mempertahankan budaya atau kearifan lokal. Kemudian yang kedua, itu pengaruh faktor ekonomi sehingga terjadi penebangan hutan secara liar, tetapi tujuan dari penebangan hutan secara liar itu ada dia punya manfaatnya, Bapak. Nah, manfaatnya itu
Yang pertama, setelah mereka menebang, lalu mereka juga menanam kembali, menanam buah-buahan, menanam pohon lalu menghasilkan buah. Lalu di situ ada kebersamaan. Nah, kebersamaan itu mereka tetap mempertahankan budaya mereka. Itu menurut saya, Bapak. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya. Ya, jalan ceritanya seperti yang Anda sampaikan itu. Ya, jadi memang video itu pesannya sangat kuat agar orang Dayak betul-betul harus menjaga, harus melestarikan keadaan seperti yang ada dalam Dohas itu. Jika ingin budaya Dayak itu dilestarikan gitu, sehingga memang kegiatan-kegiatan eksploitasi seperti penebangan pohon, kebunan kelapa sawit itu kalau bisa janganlah sampai begitu masif. Artinya janganlah menyeluruh untuk semua kawasan. Terus kira-kira kalau dibuat dalam satu narasi, apa masalah penelitiannya, Bu? Kalau dibuat dalam satu narasi. Kalau tadi itu kan lebih uraian itu. Ya, Bapak. Baik, jadi kalau dibuat dalam satu narasi, jadi masalah yang dilihat dalam video itu yang pertama, masalahnya itu karena faktor ekonomi, Bapak. Faktor ekonomi. Ya. Pengaruh faktor ekonomi sehingga terjadi penebangan itu. Artinya penebangan hutan secara liar. Baik, jadi bukan hanya faktor ekonomi, tapi dilihat dari faktor ekonomi, segi sosial, dan juga politik, itu juga termasuk. Coba cek lagi ke apa itu masalah dalam satu penelitian. Itu kan narasinya itu adalah suatu kesulitan yang dirasakan. Ya. Yang kedua, suatu perasaan tidak menyenangkan atas suatu situasi atau gejala tertentu. Yang ketiga, suatu keadaan yang berbeda dengan yang seharusnya. Jadi ini semacam panduan ketika kita menuliskan rumusan masalah itu. Jadi pernyataan negatif itu harus terasa di dalam narasi itu. Pernyataan negatif itu, ya. Jadi perasaan negatif itu berisi semacam keprihatinan atau apa gitu. Ya. Oke, sambil jalan nanti kalian cek lagi, kita terus latihan ya, namanya pun latihan ya. Dalam sebuah penelitian, apalagi ya bidang pendidikan, bidang apapun juga sebetulnya, masalah yang telah berhasil kita rumuskan itu harus kita cari teori yang sesuai. Ya. Teori itu apa? Teori itu adalah pertama telaah literatur yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Telaah literatur itu artinya satu uraian berdasarkan literatur-literatur yang ada. Jadi itu makanya biasanya jika menulis itu minimal 5 atau 10 atau berapa tergantung level dari tulisan yang kita buat itu. Harus kita cari literaturnya. Jadi dia satu set. Makanya yang kedua itu adalah teori itu adalah satu set preposisi yang menyatakan secara logis saling hubungan antara dua atau lebih konsep untuk tujuan menjelaskan suatu fenomena atau hubungan antara fenomena tertentu. Ya, itu teori itu. Satu set preposisi.
Satu set preposisi itu artinya ada pendapat-pendapat yang berkaitan langsung dengan masalah yang sedang kita teliti itu. Ya. Jadi apa yang kita teliti itu sudah juga pernah dilakukan oleh orang di tempat lain. Tentu saja dengan aspek waktu, tempat yang berbeda. Aspek waktu, tempat, budaya, dan berbagai hal berbeda. Tetapi apa yang menjadi masalah yang kita teliti itu bukan hal yang baru masalahnya. Paling nanti seperti yang tadi ketika membicarakan jurnal, saya sampaikan, masalahnya boleh sama, tetapi temuannya baru. Ya, itu yang disukai ketika orang menulis jurnal itu. Ya. Karena sebetulnya bicara masalah yang ada di dunia ini dari waktu ke waktu itu, ya itu sajalah. Ya. Itu saja. Apalagi kalau kita bicara teologi Katolik ya, teologi. Masalah ketuhanan itu tergambar dengan sangat apik, tergambar dengan sangat jelas pada Alkitab, terutama pada Perjanjian Lama. Ya. Maka saya seringkali ketika bertatap muka langsung dalam perkuliahan atau dalam diskusi, saya selalu menyampaikan bahwa problem kehidupan manusia itu jawabannya itu ada dalam Alkitab. Saya bahkan sering menyarankan para mahasiswa saya, jika kalian mendapat masalah yang berat, mungkin Anda jangan bicarakan masalah itu dengan orang lain, termasuk dengan pastor sekalipun, saya bilang. Karena pastor juga manusia. Coba Anda cari rujukan, Anda cari teori yang berbicara mengenai masalah Anda itu. Dan teori utama dalam hidup ini adalah apa yang ada di dalam Alkitab. Makanya Alkitab itu disebut mayor, teori mayor. Ya. Kutipan-kutipan yang kita ambil dalam Alkitab itu kutipan-kutipan yang memang itulah ajaran kehidupan itu. Ya. Misalnya kalau ada saudaramu yang berbuat salah, berapa kalikah kamu harus mengampuninya? Kan ada di situ dikatakan 70 kali, 7 kali, berapa kali lagi? Pokoknya 70, 77. Iya kan Pak Naben ya? Iya, betul Pak. Nah, jadi itu teori. Itu teori mengenai pengampunan. Ya. Ya, kalau kamu kemudian mendapat problem, gunakan teori itu. Ya, termasuk jangan sombong, itu kan ada dalam teori. 10 perintah Allah itu isinya teori. Jadi saya selalu memberi contoh konkret mengenai teori itu. 5 ajaran gereja, 5-5-nya itu teori. Teori mayor. Kemudian 10 perintah Allah, itu teori. Ya. Gunakan aja misalnya perintah Allah kelima, jangan membunuh. Gunakan teori itu untuk meneropong kerusuhan sosial. Konflik. Ya. Nah, lalu teori mengenai jangan mencuri. Gunakan untuk menilai persoalan-persoalan tertentu. Nah, itu teori. Jadi, mempelajari contoh teori itu tidak usah membuat yang sulit-sulit. Ya. Nah, di poin ketiga itu, teori berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mengapa dan bagaimana tentang suatu gejala sosial. Makanya, tadi saya bilang, ya. Jadi Alkitab itu kumpulan teori-teori mayor, teori-teori utama tentang kehidupan manusia, terutama menggunakan perspektif Katolik, perspektif Kristen. Bagaimana orang Kristen memandang orang lain yang berkepercayaan lain? Gunakan teori Konsili Vatikan kedua.
Nah, itulah teori. Ya. Bagaimana? Bisa dipahami apa yang dimaksud dengan teori? Cukup jelas, Pak. Jelas ya? Carolina jelas ya? Elaris jelas ya? Jelas, Pak. Oke, itu teori. Ya. Nah, kita pada level magister, level S2 dan seterusnya S3. Kita tidak hanya bicara mengenai teori. Kalau teori itu cuma satu doang. Satu. Tapi kalau kita sudah di jenjang ini, kita bicara kerangka teori. Kerangka teori itu analoginya seperti sebuah rumah yang sedang dibangun. Kerangka rumah itu. Arsitektur rumah itu. Ya. Seperti itulah kita memahami kerangka teori itu. Apa itu kerangka teoritis? Kerangka teoritis disebut juga theoretical framework. Jadi dia dijadikan bingkai dalam bekerja. Kalau orang membuat rumah, gambar yang dibuat oleh desainer, oleh arsitek, itu dijadikan dasar orang membuat rumah itu. Pondasinya bagaimana, tiangnya bagaimana, atapnya bagaimana. Nah itu. Lalu yang kedua, theoretical perspective. Theoretical perspective ini cara pandang. Tadi saya sudah menyebut Alkitab. Alkitab itu adalah theoretical perspective Kristen. Ya. Saya misalnya menelaah mengenai perang salib. Perang salib. Kan perang salib itu sampai hari ini bekasnya masih terasa dalam kehidupan orang Katolik, orang Kristen dengan orang Islam. Sisa-sisa perang itu sampai hari ini masih dibawa-bawa. Dan itu tentu satu luka yang cukup dalam kehidupan beragama. Ya. Nah, bagaimana memahami terjadinya perang salib itu? Jika Anda hanya membaca perang salib yang ditulis oleh orang Kristen, maka itu adalah cara pandang orang Kristen terhadap perang salib itu. Coba baca juga perang salib yang ditulis oleh ilmuwan Islam. Kita di situ akan tahu bagaimana perspektif Islam terhadap perang salib itu. Nah, kalau kita sudah paham perspektif itu cara pandang di kacamata saya nih, seperti kacamata saya ini. Kalau kita sudah paham tentang perspektif, maka kita melihat persoalan itu tidak cukup hanya menggunakan satu literatur. Satu buku. Itulah alasannya mengapa dalam menulis karya ilmiah, dalam membuat penelitian, seorang itu tidak boleh hanya menggunakan satu buku. Tidak boleh. Untuk metodologi penelitian saja diwajibkan minimal 5 buku. Harus menggunakan 5 buku. Mengapa? Karena buku itu ditulis menggunakan kacamata. Menggunakan perspektif. Perspektif itu cara pandang. Ya. Jadi seorang ilmuwan itu yang membedakannya dengan yang bukan ilmuwan. Seorang ilmuwan itu melihat persoalan itu komprehensif, menyeluruh atau holistik. Mengapa dia seperti itu? Karena ilmuwan itu menggunakan berbagai-bagai perspektif. Kalau kamu mendapat info dari seorang kawan mengenai sebuah peristiwa, kalau informasi itu kamu telan bulat-bulat, berarti kamu bukan ilmuwan.
berarti kamu sama dengan orang yang ada di pasar sana. Kamu terlalu subjektif namanya. Ya, apalagi kalau kamu lalu bertindak atas satu laporan itu. Itu resikonya terlalu besar. Nah, apa yang harus dilakukan seorang ilmuwan? Dia harus mendengar orang lain juga bicara mengenai masalah yang sama. Nah, itulah yang disebut perspektif. Jadi perspektif A beda dengan perspektif B, berbeda dengan perspektif C. Ya. Analogi sederhana, kalau kamu melihat sapi. Kalau kamu melihat sapi dari depan, itu seperti simbol PDI Perjuangan. Ya kan? Kalau kamu melihat sapi dari samping, itu seperti melihat sapi pada merek susu. Merek susu apa tuh? Susu cap enak kah? Susu apa begitu kan? Sapinya utuh kan? Tapi kalau kamu melihat sapi dari belakang, seperti apa coba? Kan ekornya doang yang kelihatan. Ya. Perbedaan itu disebut perspektif. Paham? Theoretical perspektif? Paham? Paham, Bapak. Oke. Berikutnya theoretical review. Nah, theoretical review itu kita harus mereview. Kalau perspektif tadi mungkin dua, karena perspektif itu biasanya ada kelompok ilmuwan Kristen cenderung seperti itu, kelompok ilmuwan Islam cenderung seperti itu. Ya. Kalau theoretical review itu perspektif tadi ini saling dipertautkan. Ya. Maka review itu artinya kita tes, kita cek ulang, kita tulis ulang. Oh, begini. Itu kelanjutan dari theoretical perspektif. Terakhir itu adalah theoretical rational. Tolong nanti Anda bisa cek di Google makna dari kata-kata ini. Rasional itu artinya masuk akal. Nah, ini mendekati hipotesis. Ini yang membedakan Anda S2 dengan S1. S1 itu menulis skripsi, S2 itu menulis tesis. Tesis itu dimulai dengan hipotesis. Hipotesis itu berasal dari theoretical rational. Ya. Jadi uraian teori yang masuk akal. Itulah kamu jadikan dugaan sementara atas apa yang kamu sedang teliti itu. Begitu. Ya. Ini mulai berat ini. Ya. Mulai pembahasan berat. Nah. Berikutnya, apa itu kerangka teoritis? Kerangka teoritis adalah model konseptual tentang bagaimana teorisasi dari satu hubungan antara masing-masing faktor yang telah diidentifikasi sebagai penting untuk masalah itu. Ya. Model konseptual. Ya. Maka hari ini saya membuat tugas untuk Anda, cari buku yang ada pada Anda saat ini. Kalau mencari di luar sana mungkin pusing. Cek buku yang ada pada Anda saat ini, atau buku yang Anda bisa usahakan pada saat ini. Coba buku itu Anda cari teori yang ada di dalamnya. Biasanya dalam satu buku itu menyimpan beberapa teori. Coba cari teori-teori apa yang ada di dalam buku itu. Ya. Anda tulis. Salah tidak masalah. Kalau Anda langsung benar, malah saya keheran-heranan. Loh, kok masih juga terus kuliah, benar terus? Ya. Saya aja kalau disuruh kuliah lagi, mungkin salah lagi. Karena dulu, waktu saya kuliah S3 itu, rasanya itu
minggu-minggu kami ditugaskan menulis kerangka teori. Awalnya karena saya bahasa Melayunya tidak terlalu mengerti, bahasa Inggris juga pas-pasan, ketika disuruh membuat kerangka teori itu, kami disuruh mereview buku. Kebetulan bukunya ya, kalau di sana berbahasa Inggris, direview, kerja keras betul, sampai demam. Saya mula-mula tidak paham. Tugasnya itu sederhana kepada kami. Karena kami kalau masuk S3 itu, ketika masuk itu sudah jelas akan menulis disertasi tentang apa. Maka dosennya itu mengatakan begini, kamu sudah tahu akan menulis disertasi tentang apa. Maka saya tugaskan kamu cari buku yang sesuai dengan apa yang akan Anda tulis. Minimal 30 buku. Semua teriak. 30 buku. Lalu ada resume buku itu selama 2 minggu. 30 buku berbahasa Inggris dalam waktu 2 minggu. Apa ndak teler? Apa ndak demam? Tapi itulah kuliah. Mula-mula gerumet, mula-mula marah dengan dosen itu. Tapi apa yang kemudian terjadi ketika disertasi benar-benar ditulis? Saya mengucapkan sangat berterima kasih dengan dosen itu. Karena ternyata apa yang saya lakukan ketika mereview tugas itu dalam 90% dipakai untuk tinjauan pustaka ketika saya menulis disertasi. Dipakai. Paling tinggal menyesuaikan redaksi. Tapi isinya dipakai. Maka saya berterima kasih. Rupanya si dosen ini menugaskan kami bukan untuk jadi beban. Tetapi untuk membantu ketika nanti menulis tugas akhir. Nah, itulah yang saya ingin sampaikan kepada kalian. Jadi tugas kalian adalah buat resume dari buku yang ada pada Anda sekarang. Yang penting judul bukunya jelas, penerbitnya jelas, lalu buku itu bicara apa. Ya. Satu buku usahakan jangan lebih dari 3 halaman. Jangan lebih dari 3 halaman. Ya. Kalau bisa, usahakan minimal 5 buku. Cari. Bisa di perpustakaan sekolah, bisa di mana. Buku apa saja dulu, terkait dengan bidang yang kamu sukai. Salah dan benarnya biar nanti proses yang menentukan. Saya akan membantu untuk membuat penilaian. Ya. Mungkin ini beban bagi kamu, tetapi ini penting bagi kamu untuk tugas nanti. Bisa dipahami? Bisa, Bapak. Oke. Jadi mari kita buat. Ya. Jadi nanti kita akan mendapatkan kumpulan teori dan model dari literatur yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu. Ya, maka kamu harus berani menentukan sikap. Kamu tertarik dalam bidang apa? Tertarik dalam bidang apa? Buat aja dulu. Dalam proses. Jangan pusing-pusing, pokoknya apa yang ada dalam pikiranmu saat ini, saya tertarik dengan katekese kontekstual. Udah. Saya tertarik dengan katekese untuk orang Manula. Buat. Ya. Saya tertarik dengan devosi terhadap Santa Perawan Maria. Buat. Cari buku-buku tentang itu. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya telaah pustaka. Jadi, apa yang tadi saya tugaskan, sebetulnya bagian dari telaah pustaka itu. Ya. Untuk sementara saya jadikan satu dulu. Nanti dalam proses saya akan memilah-milah mana yang kemudian menjadi teori, mana yang kemudian kita pakai sebagai telaah pustaka. Karena telaah pustaka dengan teori beda. Telaah pustaka itu artinya
buku yang menjelaskan apa yang Anda sedang pelajari. Itu pustaka namanya. Sedangkan teori itu adalah satu set pernyataan atau model terhadap penyelesaian masalah yang Anda sedang pelajari. Jadi kalau teori kaitannya dengan masalah, kalau pustaka kaitannya dengan buku, dengan literatur. Berbeda kan ya? Jadi kalau pustaka itu menelusuri kajian yang relevan dengan penelitian kita yang dilaksanakan di tempat lain atau dalam situasi yang lain. Memberikan satu fondasi yang solid untuk membangun kerangka teoritis. Jadi dia sebetulnya nanti membantu membangun kerangka teori. Bahkan nanti dipakai untuk menganalisis hasil temuan penelitian. Lalu juga nanti akan dipakai untuk menginterpretasi hasil penelitian. Itu, ya. Nah, selanjutnya ya seperti ini yang terlihat di layar seperti itu, agak tulisan-tulisan amburadul, tapi itu nanti saja. Kita hari ini fokus sampai ke telaah pustaka dulu. Oke ya. Apakah cukup jelas uraian tadi? Mulai berat ya? Halo, Pak. Halo. Silahkan kalau ada komentar. Ya, tadi saya agak hilang sinyalnya sekitar 7 menit. Ya. Jadi agak ketinggalan materi tadi di apa itu kerangka teoritis. Kerangka teoritis tadi pada poin yang keempat. Poin yang keempat di situ adalah suatu kumpulan teori dan model dari literatur yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu. Itu minta tayang ulang, Pak. Kalau bisa ya. Iya. Riko Joko. Minta ditayang ulang ya? Ya. Oke. Nah, hilang sekitar 7 menit, Pak. Hilang sinyal. Oke. Bagian mana yang kamu perlukan? Ini kah? Sebelumnya, Pak. Sebelumnya tadi. Iya, apa itu kerangka teoritis? Adalah suatu... Di teori. Ini kerangka teori. Ini yang berat tadi itu. Ya. Sejujurnya sampai selesai pun, sampai menulis tesis pun, ketika membimbing mahasiswa yang menulis tesis pun, saya selalu menghadapi persoalan di kerangka teori. Maka tolong kerangka teori ini pahami dengan baik. Ya. Oke Pak, setelah itu ditelaah pustaka Pak. Minta tayang ulang sebentar Pak. Saya hilang tadi. Ini? Telaah pustaka Pak. Ya. Oke Pak. Ya. Sebentar Pak. Ya. Memberikan satu fondasi. Bagian mana yang penting untuk saya jelaskan ulang? Telaah pustaka pada poin yang kedua dan ketiga, Pak. Memberikan satu fondasi dan memudahkan interpretasi. Ya. Disebut fondasi karena sebetulnya yang kita lakukan sekarang kalau sedang membuat penelitian, sebetulnya orang lain juga sudah melakukannya di tempat lain. Bisa jadi dilakukan di pulau lain di Indonesia, bisa juga dilakukan di negara lain. Ya. Sehingga sebetulnya kita bukan orang baru. Itulah kemudian disebut fondasi. Kalau orang sudah melakukannya seperti itu kita jadikan fondasi. Oh, dia ternyata melakukannya pada kelas dengan budaya begini, dengan agama dominan begini. Oke, bagaimana kalau saya melakukannya dengan usia anak yang berbeda dengan yang
dilakukan sebelumnya itu dengan dasar budaya yang berbeda dengan sebelumnya itu. Di manakah kemudian nanti letak bedanya? Nah, itulah kira-kira. Ya, makanya kalau kita membaca hasil kajian orang atau membaca buku yang memuat hasil kajian orang, coba kita cari apa yang unik, apa yang khas dari buku tersebut. Supaya kita bisa menjadikannya pondasi kalau kita mau membuat kajian juga. Nah, kalau itu dijadikan pondasi, maka kelak di bagian ujung dijadikan dasar untuk interpretasi. Interpretasi itu artinya memahami apa yang sedang terjadi. Ya. Jadi kesulitan kita dalam membuat narasi, membuat redaksi, dibantu oleh apa yang sudah kita baca sebelumnya. Maka sebetulnya ketika orang menulis tesis, ketika orang menulis jurnal, orang itu sebetulnya membaca banyak tesis, orang itu sebetulnya membaca banyak jurnal, orang itu sebetulnya membaca banyak buku. Ya. Jadi kalau orang mengatakan saya sedang menulis sekarang, berarti dia juga sedang membaca banyak buku sekarang. Karena menulis tanpa membaca punya orang, buset, omong kosong. Jelas ya? Vitalis? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas? Saya stop ini ya. Oke. Saya bahagia kalian sehat semua dan terus bergairah kuliah. Saya tuh kalau mahasiswanya bergairah, saya juga bergairah. Ya, apalagi sekarang kuliahnya enggak berangkat jauh. Kalau sebelumnya kan kalau sistem online, sistem langsung kan, Riko tahu dari rumah saya ke kampus tuh 1 jam. Ya, 1 jam di perjalanan. Kalau macet lebih lama lagi. Nah sekarang ini kan tinggal paling istirahat 30 menit, ya kan? Jadi ya siap saja, siap selalu. Ya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, agar bisa memahami apa yang saya sampaikan ini, kerjakan tugas apa yang saya tugaskan. Berarti tugasmu sudah 2, bukan? Tugas yang pertama kemarin, mencari masalah dari video. Oke? Tugas yang kedua, kamu disuruh menulis, apa tadi? Telaah teori dari buku yang kamu punya, dari buku yang ada di sekitarmu. Ya. Kalau bisa 5 buku. Paham? Kamu kerjakan aja dulu, tidak usah buru-buru ngirimkannya kepada saya. Tidak usah buru-buru. Pokoknya kamu buat, kamu simpan, nanti pada saat saya akan membuat penilaian, saya akan minta kamu mengirimnya ke email saya. Karena email saya terlalu penuh. Ya. Kebetulan saya juga mulai minggu depan itu akan mengajar di Fakultas Kedokteran Untan. Untuk mata kuliah antropologi kesehatan. Baru dihubungi kemarin. Minta kesediaan saya bicara mengenai konsep sehat dari sisi budaya, khususnya budaya Dayak. Bagaimana orang Dayak memandang sehat. Menarik kan? Ya. Nah, itu antropologi kesehatan namanya. Ya. Dari Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Ya. Mereka lagi menulis surat. Saya bilang, tolong buat surat resmi ke kampus saya di program Magister Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Kalau diizinkan saya siap. Tapi saya sudah dikirimi silabus, saya sudah dikirimi bahan dan sedang mencari bahan juga. Ya. Jadi begitu. Sudah siap ya mengerjakan 2 tugas ya? Siap, Bapak. Nah, supaya kalian tuh tidak numpuk, tiap kali dimintakan membuat tugas begini, mulai langsung dikerjakan. Karena terus terang saja, saya tidak terlalu kaku dalam hal kamu harus menulis dalam berapa halaman.
Bahkan saya ingin kalau bisa suatu hari kumpulan tugas yang diberikan dosen itu, kamu bisa mencetaknya menjadi buku karya kamu. Ini banyak terjadi di universitas lain. Mahasiswanya itu mengumpulkan seluruh tugas yang dosen berikan kepada dia, dicetak jadi buku. Kan jadi karya ilmiah tersendiri juga. Apa kamu tidak bangga? Cantumkan di situ nama dosen-dosen yang mengajar kamu, wajah-wajahnya, siapa tahu nanti wajahnya berubah, ubannya menjadi putih, segala macam kan? Nah, kumpulkan itu tugas-tugas tuh, buat yang bagus. Nanti tinggal dicetak, jadi buku. Ya. Kan gitu. Oke ya? Kita akhiri perkuliahan kita? Setuju? Deal? Setuju. Oke, kalau kemarin dari Singkawang yang memimpin doa, sekarang saya minta yang dari TTU. TTU. Siapa yang dari TTU? TTU Ibu Miranda dengan Ibu Miranda. Neno. Mana dia Ibu Miranda? Ibu Miranda silakan. Suaranya Bu? Suara Ibu tidak kedengaran. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu sepanjang perkuliahan kami. Sekiranya apa yang kami peroleh dapat bermanfaat untuk masa depan kami. Berkatilah kami untuk tugas-tugas kami selanjutnya. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Oke, selamat sore, selamat malam. Jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Selamat malam, Bapak. Malam, Bapak.